Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Lila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Jangan bosan-bosan ya teman-teman nontonin video keseharian aku yang selalu berulang, yang pekerjaannya itu-itu aja ya. Ini aku mau bikinin dulu susu untuk anak-anak sebelum berangkat sekolah ya teman-teman. Ini aku bikin susunya, anak-anak itu lagi pada mandi ya. Nah, sarapan anak-anak itu kalau pagi simpel seperti ini aja teman-teman, karena anak-anakku tuh kalau pagi nggak mau makanan yang berat kayak nasi goreng, lontong, pokoknya yang berat gitulah teman-teman, karena perutnya itu kalau pagi nggak bisa dia isi makanan berat. Kalau udah diisi makan berat nanti anak-anak itu bawaannya pengen ke toilet terus, dan kadang-kadang dia malas kalau di sekolah itu ke toilet lah teman-teman. Makanya di sini setiap pagi paling anak-anak itu minta dibikinin susu aja buat sarapannya. Padahal aku di rumah itu selalu menyediakan kayak biskuit, kayak roti ya teman-teman. Cuma anak-anak tuh memang nggak mau sama sekali kalau pagi itu kayak susu itu dicocol pakai biskuit atau roti, itu kan enak ya teman-teman. Tapi memang dia nggak mau sama sekali, aku nggak bisa juga paksain ya teman-teman. Kadang aku paksain juga, marah juga kadang, biar nggak sakit perut menurut aku nanti kalau di sekolah ya teman-teman. Kalau kita ada makan, perut udah kenyang, nanti pikiran tenang gitu ya. Cuma ya gimana lagi, memang anak-anak itu nggak mau, aku nggak bisa paksain juga. Nah, ini aku di kompor itu lagi ngerebusin tulang ya teman-teman. Aku masih ada tulang yang waktu aku dikirimin mama aku waktu lebaran haji kemarin ya teman-teman. Masih ada sisa 2 kotak lagi, jadi yang satu kotak ini aku masak, karena hari ini menuku cuma satu ini aja ya teman-teman, yaitu sop tulang sapi. Kebetulan aku masih ada sisa ikan semalam, jadi ya udah menuku simpel aja di pagi hari ini, cuma tulang sapi ini aja ya teman-teman. Tapi nanti untuk supnya bakal aku tambahin juga dengan bakso ya, karena aku masih ada juga sisaan bakso yang aku bikin kemarin, yang aku dapat daging kurban itu ya teman-teman. Nah, di sini lanjut aku lagi siapin untuk bumbu-bumbunya. Nah, teman-teman di rumah jangan pada salpok ya, liatin aku pakai baju daster selalu. Kalau ngonten itu artinya aku lagi malas ya teman-teman buat ngonten, cuma aku paksain aja ya, mau gimana lagi, namanya aja tanggung jawab kita kalau konten kreator itu ya, berkarya ya teman-teman. Di sini aku tetap berkarya buat teman-teman semua ya. Nah, ini bumbu-bumbunya udah aku siapkan, ada bawang putih, ada merica, dan juga buah pala, dan juga jahe ya teman-teman. Aku tuh kalau masak sup mericanya itu nggak banyak-banyak ya teman-teman, karena aku masih punya anak kecil, jadi kalau terlalu banyak nanti takut pedas, si adik Rapid nggak bisa makan. Aku bumbu sopnya seperti ini aja teman-teman, cuma pakai bawang putih, buah pala, dan jahe. Nah, ini aku iris-iriskan untuk bawang putih dan juga untuk bawang merahnya yang buat aku tumisin nanti ya teman-teman. Nah, ini bawang putih dan bawang merahnya aku ngirisnya lebih suka seperti ini ya teman-teman, daripada menggunakan talanan. Menurutku menggunakan talanan itu nanti bakalan lebih lama untuk ngiris-ngirisnya, dan hasilnya itu kadang suka cenderung tebal gitu loh teman-teman. Nah, siapa nih yang suka kalau ngirisin bawang sama seperti aku? Boleh dong komen-komen di kolom komentarnya aku. Di sini sayurannya aku cuma pakai wortel dan juga kentang ya teman-teman. Aku nggak kasih brokoli atau bunga kol karena memang nggak ada stok bunga kol atau brokoli di rumah. Yang ada cuma stok sayurnya, kentang, dan juga wortel. Nah, kadang-kadang numbuhkan rasa ngonten itu susah loh teman-teman. Cuma kalau nggak dipaksain nanti nggak bakalan jadi video ya teman-teman. Dan di sini aku
coba buat konsisten ya teman-teman, biar nanti video aku ini bisa menghibur teman-teman di rumah semua ya. Lanjut, di sini aku tumis untuk bawang merah dan juga bawang putihnya. Kalau semuanya udah kelayu, baru ini aku masukkan untuk bumbu halusnya ya teman-teman. Nah, tadi untuk tulangannya itu udah empuk karena sebelum dikirim mama aku ke sini udah direbus juga ya teman-teman. Jadi di sini aku ngerebus lagi biar enggak terlalu keras ya teman-teman untuk tekstur dagingnya, karena aku nggak punya panci presto, ya udah aku merebusnya pakai panci ini aja. Nah, di dapur ini aku ini nggak ada teman-teman barang-barang estetik seperti teman-teman di rumah. Aku tuh adanya barang-barang jadul seperti ini aja ya teman-teman. Dan aku tuh pun lebih suka juga masak dengan barang-barang jadul seperti ini. Sebetulnya aku ada sih punya satu-satu kayak wajahnya estetik gitu. Cuma menurut aku lebih senang aja aku masak menggunakan wajan jadul aku ini teman-teman. Menurutku masak dengan wajan jadul itu lebih satset aja teman-teman. Perawatannya itu nggak terlalu kayak barang estetik kan, perawatannya itu menurutku banyak banget teman-teman. Apalagi kadang kalau api terlalu besar nanti bagian bawahnya itu bakalan hitam. Tapi kalau dengan wajan jadul aku ini, yaudah kalau misalnya bagiannya itu hitam nanti tinggal digosokin gitu aja ya teman-teman. Gunakan abu gosok atau kawat gosok. Nah, alhamdulillah ini sop aku udah matang ya. Lanjut, di sini aku mau salin dulu untuk nasi yang ada di magicom ini karena sisanya itu sedikit. Ini aku mau masak nasi lagi teman-teman. Biasanya ini nasi yang sisa ini bakalan aku kukus ya teman-teman, karena kan aku tuh masaknya itu satu kali, jadi udah selesai masak itu magicomnya langsung aku cabut dan di atasnya itu aku tutupin pakai serpet ya teman-teman. Jadi misalnya aku masak pagi, kadang-kadang kalau masih ada sisa sampai besok paginya itu nggak basi loh teman-teman. Dan kalau takutnya itu kan kalau udah pagi itu nasinya itu dingin dan agak keras gitu, makanya aku kukus sebentar, aku hangatin gitu ya buat dimakan lagi di pagi harinya buat sarapan pagi pak suami. Dan karena kalau dihidupin juga magicom itu dari pagi sampai ke pagi, nanti untuk nasinya juga bakalan keras ya teman-teman. Dan kebetulan juga orang di rumah aku nih nggak suka ya teman-teman makan nasi yang panas-panas gitu. Pasti kalau makan itu misalnya magicomnya itu masih hidup, nanti nasinya itu bakal didinginkan lagi. Ya udah, jadinya aku di sini kalau udah masak itu langsung aku cabut aja teman-teman. Jadi untuk listriknya menurut aku jauh lebih hemat juga. Nah, di sini aku paling suka ya teman-teman kalau lagi berbeda seperti ini pakai baju daster. Menurut aku baju daster ini baju kantornya emak-emak ya teman-teman, salah satu baju kebanggaan emak-emak kalau lagi di dapur ya teman-teman. Nah, kalau pakai pakaian lengkap itu menurut aku lebih ribet banget kalau lagi masak, lagi berberes atau nyuci. Nah, jadi ya udah aku di sini lebih nyaman aja pakai bajunya yang simpel seperti ini aja ya teman-teman. Nah, ini aku kalau masak nasi seperti ini ya teman-teman, aku taruh dulu di atas kompor, udah mendidih baru pindahkan ke magicom. Jadi masaknya itu kadang-kadang cuma 15 menit udah matang gitu ya teman-teman, dan lebih hemat juga sih untuk listriknya. Cuma kadang-kadang kan kalau kita taruh di atas kompor itu kendalanya ya, wajan dari magicom kita itu bawahnya pontoknya itu hitam ya teman-teman. Tapi nggak masalah karena kan kalau magicom itu jarang ya kita bawa-bawa keluar untuk si wajannya. Kalau ada tamu pun kadang aku suka salin ke dalam mangkok gitu ya teman-teman untuk nasinya, untuk dihidangkan gitu. Lanjut, di sini aku mau nyalin beras dulu. Kebetulan ini beras aku udah habis ya teman-teman. Nah, ini berasnya aku beli udah 3 hari yang lewat. Cuma baru sempat ini aku salin karena baru hari ini juga beras aku itu habis ya teman-teman.
Kalau untuk beras aku tuh lebih suka berasnya itu yang gimana ya, yang nggak pulen gitu teman-teman, karena kan kalau orang Padang itu sukanya berasnya itu keras, dan kalau menurut kami bederai gitu teman-teman, jadi nggak pulen gitu. Nah kalau untuk beras pulen di daerah Padang susah banget buat nyarinya ya teman-teman. Nah kemarin aja mama aku di kampung minta dibeliin beras pulen, karena kan beras pulen itu teksturnya lembut, nggak terlalu keras ya teman-teman, karena kan bapak aku tuh udah nggak ada giginya dia, jadi kemarin itu enak menurutnya makan dengan beras pulen. Karena kemarin waktu pas lebaran adik aku tuh bawa 1 karung beras pulen, adik aku tuh kemarin dapat THR dari kantornya, jadi bapakku coba makan beras itu dan alhamdulillah dia suka banget dengan beras pulen, dan katanya untuk saat ini dia suka karena beras pulen itu lembut ya teman-teman, beda banget dengan beras Padang yang keras dan berderai. Di sini sambil aktivitas aku sambil nyapa-nyapa teman-teman di rumah nih. Teman-teman di rumah yang lagi nontonin video aku ini lagi ngapain aja? Boleh dong komen di kolom komentarnya aku. Dan gimana nih kalau kita absen dulu? Teman-teman yang lagi nontonin video aku ini dari daerah mana aja? Boleh juga dong isi absennya di kolom komentar. Mana tahu ada yang satu kota atau satu SMA dulu di masa sekolahnya. Bisa dong reunian di kolom komentarnya aku. Di sini aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah setia nonton video aku dari awal hingga akhir, dan yang udah komen dan yang nggak komen juga aku ucapkan terima kasih banyak ya. Dan bagi teman-teman yang udah share video aku ke komunitasnya, aku juga ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Jangan lupa ya yang baru temui channel aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar akun aku ini bisa lebih berkembang lagi dan aku bisa berkarya lagi ya teman-teman. Semoga aja aku bisa lebih konsisten lagi dan lebih memperbaiki untuk video-video aku yang selanjutnya. Nah ini tadi aku udah selesai buang sampah, udah sapu halaman. Lanjut di sini aku mau cuci tempat sampahnya teman-teman. Kebetulan ini tempat sampahnya itu udah kotor banget di dalamnya. Nah ini aku mau cuci bersih dulu untuk si tempat sampahnya. Dan di sini tempat sampahnya itu aku mau gosok dulu ya teman-teman menggunakan kawat cuci piring ini biar lebih bersih untuk bagian atas dan juga untuk keseluruhannya. Walaupun dia tempat sampah tapi tetap harus bersih ya teman-teman, karena kan posisinya aku naruhnya itu di dapur ya teman-teman. Kadang di dalamnya itu udah aku alasin dengan kantong kresek gitu teman-teman, tapi tetap juga kadang di bawahnya itu suka kotor karena kan namanya sampah rumah tangga itu kan ada yang berair, ada yang busuk gitu, jadi itu yang bikin kadang di bawahnya itu ikut kotor walaupun udah dialasi dengan kantong kresek gitu ya teman-teman. Nah seperti inilah teman-teman rutinitas aku setiap harinya ya, masak-masak, beres-beres. Nah ini aktivitas aku mulai dari subuh hari ya teman-teman. Ini anak-anak udah pada berangkat sekolah. Jangan di sini aku tadi udah antar dulu si Abang Razik berangkat sekolah, baru lanjut itu aku masak, aku beres-beres. Nah di situ aku nyambil buat kerjaannya ya teman-teman. Nah ini mataharinya cetar banget, itu kain yang aku cuci di sore hari jadi nggak kering ya teman-teman. Nah di sini aku gantung dulu ke luar agar kena matahari. Nah di sini aku juga lagi nungguin cucian yang aku putar di dalam mesin cuci ya teman-teman.
Nah, aku setiap hari tuh selalu nyuci ya teman-teman. Pokoknya aku tuh udah macam tukang laundry loh teman-teman, selalu ada cucian. Kadang banyak tetangga yang suka heran ya lihat aku nyuci setiap hari. Ya namanya aja di atas rumah ini rame ya teman-teman. Anakku tuh banyak, jadi ya beginilah teman-teman. Tapi tetap dinikmati dan disyukuri masih dikasih kesehatan, masih bisa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga ya teman-teman. Dan apa yang kita lakukan ini adalah sebagai amal ibadah. Assalamualaikum, bye bye.